Di setiap langkah Tuhan sertai kita. Dalam setiap tantangan Dia berikan hikmat-Nya. Untuk bersama-sama kita terus berjuang, memberitakan kerajaan-Nya dengan kasih dan iman. Marilah bersatu dalam misi yang mulia, memberitakan Injil kepada Selamat pagi dan salam sejahtera untuk pendengar setia Renungan Pagi My Salva. Puji dan syukur kita persembahkan kepada Tuhan pagi hari ini, sebab tentunya saya percaya kita semua ada dalam pemeliharaan dan pemberkatan Tuhan. Dan pagi hari ini sebelumnya kita melangkah lebih jauh di sepanjang hari ini dengan segala kegiatan kita masing-masing. Terlebih dahulu kita akan mendengarkan bagian daripada firman Tuhan dalam Injil Matius 28 ayat 19 dan ayatnya yang ke-20. Namun sebelumnya saya akan membacakan bagian firman Tuhan dan akan menyampaikan uraian firman Tuhan. Terlebih dahulu kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Pagi hari ini ya Tuhan kami datang menghampiri hadirat kekudusan-Mu. Hati kami penuh dengan pengucapan syukur kepada Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan, kasih setia dan pemeliharaan-Mu yang Engkau sudah nyatakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, malam yang baru saja berlalu Tuhan sudah menjaga kami. Tuhan sudah melindungi kami semua. Dan terima kasih karena pada pagi hari ini kami boleh bangun dengan kekuatan yang baru, kesehatan yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk hari yang baru yang Tuhan sudah sediakan untuk kami dapat menjalaninya. Namun sebelumnya kami melangkah lebih jauh di sepanjang hari ini. Kami datang kepada Tuhan menyerahkan kehidupan kami dan memohon pertolongan dan tuntunan Tuhan. Dan terlebih khusus Tuhan pagi hari ini, kami akan mendengarkan bagian firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kami, setiap pendengar renungan pagi saat ini. Kiranya Tuhan akan tolong, sehingga lewat firman Tuhan yang akan didengar, itu boleh menjadi bagian dalam hidup kami. Berkati dan tolonglah Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini. Sebab di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pagi hari ini Injil Matius 28 ayat 19 dan ayatnya yang ke-20. Demikian firman Tuhan, saya baca di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Demikian firman Tuhan. Tema renungan kita pada pagi hari ini yaitu mengapa kita semua harus bermisi. Bapak Ibu Saudara sekalian, pendengar setia renungan pagi My Salvo yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pasti kita semua pernah merasa lapar. Lapar bukan hanya saat kita tidak makan seharian, tetapi saat jam makan kita sudah lewat pun, kita kadang merasa lapar. Bahkan kadang tubuh kita sudah memberi peringatan atau respon seperti badan lemas, pikiran tidak fokus, asam lambung naik, yang mengingatkan kita agar segera makan. Nah, pendengar terkasih, mengapa kita harus makan? Yang pertama, karena ada perut yang kosong yang harus diisi dengan makan. Yang kedua, supaya dapat makan, kita lebih fokus dengan apa yang kita kerjakan. Dan yang ketiga, untuk mencukupi kebutuhan energi kita. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Tentunya, kita akan mencari makanan dan membuat makanan untuk dihidangkan. Biasanya ibu-ibu akan pergi memasak untuk menyiapkan makanan. Jadi setiap kita yang merasa lapar akan pergi mencari makanan yang dimasak atau telah dimasak. Dalam hal ini, mengapa ada orang yang harus memasak? Itu adalah untuk menyiapkan makanan bagi orang-orang yang lapar.
Pertanyaan ini sama seperti tema renungan kita pada pagi hari ini. Mengapa kita semua harus bermisi? Karena ada orang-orang yang lapar, orang-orang yang tidak terpenuhi kebutuhannya, ada orang-orang yang tidak seimbang dalam hidupnya, ada orang-orang yang harus dikenyangkan rohaninya dengan kebenaran firman Tuhan. Dalam pembacaan kita saat ini dalam Injil Matius 28 ayat 19 dan 20. Untuk itulah murid-murid diutus Allah supaya mereka pergi dengan kuasa yang telah diberi untuk mereka dapat mengenyangkan orang banyak dengan Injil yang diberitakan murid-murid. Pertanyaan mengapa kita harus bermisi harusnya menjadi pertanyaan untuk masing-masing kita. Bukan hanya ditujukan kepada para opsir, para pendeta, para koordinasi kerohanian, atau mereka yang belajar tentang teologi saja. Tetapi pertanyaan ini seharusnya dimiliki oleh kita semua, sebab siapa kita? Kita adalah surat Kristus seperti yang dikatakan oleh Paulus. Jadi setiap kita harus memiliki kerinduan akan panggilan yang sama untuk memberitakan Injil Yesus Kristus. Ini adalah perintah yang harus diingat oleh setiap orang percaya dan menjadi tugas dan tanggung jawab kita, agar kita masing-masing memiliki kerinduan dan panggilan akan hal ini. Lalu, apa yang harus kita lakukan dalam menjalankan? Yang pertama, pergilah. Ayat 19 ada perintah untuk pergilah. Kata pergi memiliki makna berpindah dari tempatmu yang semula ke tempat yang lain. Itu arti setiap orang yang hendak melakukan misinya atau bermisi harus pergi, harus pindah, harus keluar dari situasinya yang semula, di mana murid-murid yang sudah merasa enak sebelumnya karena ada Yesus bersama-sama dengan mereka. Namun kali ini mereka disuruh pergi mendapat perintah agar memberitakan Injil Kristus. Nah, saudara sekalian, pendengar renungan pagi Maisalva, berapa banyak kita kadang ogah atau malas untuk berpindah dari posisi kita yang semula, apalagi hanya untuk memuaskan kebutuhan orang lain. Seperti yang sudah saya katakan di awal, tindakan memasak saat kita lapar adalah upaya mengenyangkan kita yang lapar atau orang lain yang lapar. Demikian pun dengan bermisi. Mengapa kita harus bermisi? Sudahkah dalam bermisi kita mau merendahkan diri kita untuk pergi, berpindah dari zona nyaman kita? Saudara sekalian pendengar yang diberkati oleh Tuhan, bagian yang kedua yang menjadi poin dalam perenungan kita pada pagi hari ini, yaitu murid-murid pada waktu itu mendapat perintah untuk memberitakan Injil. Apa itu Injil? Injil adalah kabar baik tentang Yesus Kristus. Setiap orang yang ingin mengenal Kristus harus haus terhadap Injil, harus memiliki kerinduan dan mencari isi Injil. Ketika kita lapar, makanan adalah hidangan yang harus disediakan. Apapun menu makanan itu harus dihidangkan. Demikian pula dalam bermisi. Dalam bermisi, Injil Yesus Kristus harus dihidangkan, harus disajikan di meja makan. Dalam artian, di dalam kegiatan bermisi firman Tuhan, yakni Injil harus diberitakan, karena inti dari bermisi ini bukan hanya perintah untuk pergi, tapi jadikan dan baptis. Jadi poinnya adalah baik murid-murid yang bermisi maupun setiap orang yang diajar harus mengenal Yesus Kristus, harus dikenyangkan dengan hidangan akan Injil. Setiap orang harus mengenal siapa Yesus itu dengan benar melalui Injilnya. Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, dunia ini makin hari makin tua dan rusak. Kerajaan Allah dan dunia ingin mencapai kesempurnaan dalam hidup harusnya jauh berbeda. Tetapi dunia menawarkan begitu banyak cara yang seolah-olah kerajaan Allah pun mengiyakan hal itu. Contoh kecil, urusan kejujuran bagi kerajaan Allah, tidak ada kebohongan yang dapat membenarkan kesalahan. Tapi bagi dunia, bohong bagi kebaikan itu tidak apa-apa.
pendengar renungan pagi yang saya kasihi dalam Kristus Yesus. Dalam bermisi, saudara, kita tidak bisa memakai standar dunia ini, karena hal kerajaan sorga untuk memberitakan Injil jauh berbeda dengan cara dunia. Untuk itu, mengapa kita harus bermisi? Sekiranya ini dapat menjawab, karena masih ada jiwa-jiwa yang lapar akan kebenaran Injil. Masih ada jiwa-jiwa yang harus dikenyangkan dan diperlengkapi dengan Injil Yesus Kristus. Karena untuk tinggal menjadi orang-orang percaya, maka kita harus hidup sesuai standarnya orang percaya, yaitu bukan hanya diperlengkapi, tetapi harus pergi bermisi, turut serta dalam memberitakan Injil Kristus. Apa itu Injil? Kabar baik. Bukan hanya tentang kelahiran, tetapi lebih dari itu ialah kabar tentang Yesus lahir, mati di salib dan bangkit untukmu, untukku, untuk kita semua. Inilah mengapa kita harus bermisi. Agar Yesus yang lahir itu, yang mati dan bangkit, dialah Mesias sejati, yang bukan hanya datang untuk membebaskan dari rasa lapar, rasa haus, dari masa sulitmu, dukamu, tetapi ia datang memberi kelegaan kekal, kemenangan atas belenggu dosa yang mengikat kita sebagai manusia. Jadi saudara sekalian, sudahkah dirimu bermisi bagi Allah yang hidup? Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Pagi hari ini Tuhan, kembali kami datang kepadamu, bersyukur dan berterima kasih oleh karena ada waktu Tuhan berikan bagi kami semua untuk kami boleh mendengar bagian daripada firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kepada kami semua bahwa dalam dunia ini ada tugas yang harus kami lakukan untuk kami dapat memberitakan Injil kepada siapapun juga. Oleh sebab itu Tuhan, hamba berdoa, kiranya Tuhan akan menolong kami, Tuhan akan mampukan dan pakai kami untuk dapat melakukan tugas dan tanggung jawab kami, untuk dapat memberitakan Injil bagi siapapun juga. Oleh sebab itu Tuhan, kami sungguh percaya bahwa setiap kami, Tuhan akan pakai kami dengan cara Tuhan yang ajaib. Terima kasih ya Tuhan, berkati setiap pendengar setia My Salva pagi hari ini. Tuhan tolong mereka di sepanjang hari ini. Tuhan memberkati mereka dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Memberkati keluarga dan rumah tangga mereka masing-masing. Memberkati usaha dan pekerjaan mereka. Memberkati anak-anak mereka. Bahkan siapapun juga Tuhan yang sedang mendengarkan firman-Mu pagi hari ini. Hamba sungguh percaya bahwa mereka semua telah diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan sepanjang hari ini Tuhan. Dengan segala kesibukan kami, dimanapun kami berada, hamba berdoa supaya Tuhan menolong kami, Tuhan memelihara dan melindungi kami, agar di sepanjang hari ini kami boleh menjalaninya bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga, terpujilah Engkau. Dengar dan sempurnakanlah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan selamat beraktivitas di sepanjang hari ini. Amin. Di setiap langkah Tuhan sertai kita, dalam setiap tantangan Dia berikan hikmat-Nya untuk bersama-sama kita terus berjuang memberitakan kerajaan-Nya dengan kasih dan iman. Marilah bersatu dalam misi yang mulia, memberitakan Injil kepada seluruh dunia, bahwa Engkaulah Tuhan, Sang Juru Selamat manusia, yang rela mati menebus dosa.